Kisah inspiratif singkat, salah satu cara untuk mendapatkan motivasi dalam diri adalah dengan membaca kisah inspiratif orang lain. Cerita-cerita tersebut bisa dibilang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Namun jika kalian memiliki sukses dengan cara yang benar dan mampu menjadi salah satu orang yang dapat memberikan inspirasi pada lingkungan sekitar bahkan dunia, maka kisah yang kalian miliki akan mampu digunakan untuk contoh orang lain. Mencapai sukses memang butuh waktu bahkan penuh akan perjuangan. Menghargai setiap proses, sabar dan juga pantang menyerah adalah beberapa kunci untuk bisa sukses. Namun tak semua orang mampu memiliki beberapa kunci tersebut. Maka dari itu sebaiknya tanamkan pikiran positif jika sukses memang perlu kerja keras, sabar dan juga pantang menyerah. Agar kalian akan semakin paham apa saja kisah inspirasi milik orang lain yang bisa dijadikan sebagai motivasi dan semangat hidup. Berikut adalah ulasan selengkapnya. Satu. Penuh kerja keras dan pantang menyerah hingga terbentuklah KFC. Cerita yang pertama berasal dari restoran makanan cepat saji yang sampai saat ini mudah kalian temukan yaitu KFC. Di balik keberhasilan KFC hingga saat ini tersimpan sebuah cerita yang bisa menjadi inspirasi kita semua. Restoran makanan cepat saji seperti KFC tidak akan muncul jika saja Kolonel Sanders menyerah dalam hidupnya. Ya, Kolonel Sanders adalah orang yang menemukan resep renyah ayam goreng milik KFC yang sampai saat ini bisa kalian nikmati dengan mudah. Pada tahun 1955 ada seorang purnawirawan tentara yang hidup dengan uang pensiunannya. Namun dengan uang pensiunan yang didapatkan oleh Kolonel Sanders tersebut tidak akan cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Kolonel Sanders mulai berpikir apakah ada suatu hal yang bisa dijual tanpa mengeluarkan modal kecil bahkan terbilang gratis. Lalu teman Kolonel Sanders berkata jika dirinya memiliki sebuah resep ayam goreng yang begitu lezat ketika dinikmati. Lalu Kolonel Sanders mengambil langkah awalnya dengan meninggalkan rumahnya dan mulai menawarkan resep yang ia miliki. Dalam perjalanan usaha menawarkan resep ayam goreng yang dimiliki oleh Kolonel Sanders tak selalu memiliki kemudahan tanpa hambatan. Banyak restoran yang menolaknya, bahkan ada sekitar 1.009 restoran menolak resep ayam goreng milik Kolonel Sanders. Banyak pemilik restoran memberikan komentar pedas terhadap Kolonel Sanders terkait dengan resep yang dimilikinya. Mereka berkomentar jika resep Kolonel Sanders mudah dibuat seperti mencampurkan ayam dengan tepung dan garam. Para pemilik restoran yang menolak resep ayam goreng milik Kolonel Sanders juga berkata jika ayam goreng bisa dibuat oleh semua orang. Meski mendapatkan penolakan demi penolakan tak membuat Kolonel Sanders menyerah begitu saja sehingga ada satu restoran memberinya kesempatan. Mulai saat itulah ayam goreng milik Kolonel Sanders lebih dikenal luas bahkan hingga saat ini. Pesan dari kisah Kolonel Sanders adalah pantang menyerah dan selalu berusaha penuh keyakinan adalah kunci. Semua akan ada jalan jika kita berusaha, pantang menyerah, yakin dan berdoa. Namun semua akan berhenti tak akan ada jalan jika kita menyerah terhadap keadaan. Kegigihan Kolonel Sanders patut diacungi jempol. Meskipun tidak terlahir dari keluarga pebisnis, atau memiliki keahlian bisnis. Dengan semangat dan strategi yang tepat maka KFC bisa besar seperti ini. Tips untuk jadi gila namun menuai kesuksesan ini bisa Grametz intip di Bego Tapi Bejo buku Gila Sukses Usaha Tanpa Ijazah, yang memaparkan tips perencanaan bisnis hingga membuat lembar sop untuk karyawan. 2. Sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Diceritakan ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak tersebut dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya. Belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan dirinya, akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang.
Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran apa rahasia yang dari lompatan tinggi dan panjang dari belalang lainnya. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini, jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak mulai tersadar. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri dan penuh ketakutan untuk mencoba. Tahukah kalian jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami? Di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tidak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan, loh. Yuk ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses. Jadi jangan takut untuk mengambil risiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak tahu akan hasilnya. Seperti yang ditulis oleh Nicholas Marpaung di buku, Kancil Loncat-Meloncat Lebih Tinggi. Buku ini menjelaskan agar kita harus berani, nyebur, dan jangan pilih-pilih dalam pekerjaan agar bisa menggapai kesuksesan yang diharapkan. 3. Buah kebaikan. Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak apa yang akan terjadi padanya. Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hatman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut ibu berkata kepada sang anak jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan meski sekecil apapun kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil tersebut kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti yang dirangkum di buku, Chicken Soup for the Soul, Berbagi Kebaikan.
Buku ini membagikan 101 kisah inspiratif yang menghangatkan dan menginspirasi. 4. Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa kembali. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari 2 hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka hanyalah mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Ayo mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. 5. Celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kampong tersebut. Alhasil kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu kita juga bisa mendapatkan pesan moral yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun tetap saja semua kembali pada dirimu sendiri. Di balik setiap rintangan pasti ada jalan keluar. Tentunya setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman dan juga keberanian. Apapun masalahnya, tetaplah bahagia agar Gramets bisa menemukan solusinya seperti yang ditulis pada buku, Cara Tetap Bahagia Saat Hidup Penuh Masalah. Buku ini berisikan cara ampuh mengatasi stres agar pikiran kembali fokus. 6. Belajar dari lubang paku. Kisah inspiratif berikutnya adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya. Ayahnya berkata jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya.
Sang ayahnya mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar tersebut, masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain naik. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tak akan mengulanginya. Namun apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita tersebut kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita. Tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap. Namun jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai. Belajar dari kisah inspiratif memang begitu menyenangkan. Kita bisa tahu apa saja kita untuk meraih kesuksesan dalam karir. Bahkan untuk mengelola suatu emosi dalam diri juga bisa kita pelajari dari sebuah kisah inspiratif loh.